Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN tema 3 subtema 1. Yaitu materinya tugas sehari-hari di rumah. KD-nya 3.3 ya 3.3 ya, mengidentifikasi jenis keragaman karakteristik individu di rumah. Nah, tentunya dengan mempelajari setelah kalian mempelajari, ya tentunya kalian diharapkan dapat mengetahui ya jenis-jenis keragaman karakteristik individu di rumah. Nah, dan tujuan dari pembelajaran ini juga diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis keragaman karakteristik individu ya di rumah. Nah, sebelum kita ke materi, sama-sama kita membaca doa dimulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kalian siapkan buku kalian halaman 1. Tema 3 ya, Nak. Nah, yaitu tugasku sehari-hari di rumah. Nah, tentunya kalian di rumah mempunyai tugas ya. Nah, baik untuk yang sudah dewasa maupun anak-anak, itu masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, seperti ayah, tugasnya apa sebagai seorang ayah? Mencari nafkah. Bagaimana dengan tugas seorang ibu? Ya, tentunya merawat, menjaga, banyak lagi ya. Tentunya masih banyak lagi tugas seorang ibu ya. Memasak, mencuci, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan seorang anak? Mempunyai tugaskah seorang anak? Tentu juga mempunyai tugas seorang anak-anak juga ya. Nah, seperti anak perempuan, baik anak laki, masing-masing juga mempunyai tugas. Nah, seperti di sini ya. Contohnya di sini. Ini adalah keluarga Siti ya. Siti itu siswa kelas 2 ya. Ibu bacakan, kalian simak baik-baik ya. Siti itu tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, di rumah Siti anak yang berbakti. Nah, Ibu bikin dulu. Nah, sekarang Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Kita coba kedua ya. Nah, contohnya ini tugas Siti di rumah ya, bukan hanya membantu orang tua. Kalau tadi kan Siti membantu orang tua, selain membantu orang tua, tugas anak apa lagi? Nah, tentunya ini yang sedang Ibu perlihatkan gambarnya. Nah, ini kan Siti ya,
Berarti Siti itu seorang anak perempuan ya, jenis kelaminnya perempuan. Nah, mereka Siti sedang apa? Nah, kalian bisa lihat Siti sedang belajar di rumah ya. Nah, itu contohnya itu tugas Siti di rumah ya. Kita coba lagi. Halaman 3. Nah, kalau ini adalah keluarga. Ini halaman 3 ya. Keluarga Siti. Ya. Ini adalah ayah, ibu Siti dan adiknya, yaitu Ali ya. Nah, mereka bersama-sama sedang merawat kebun. Nah, Ibu bacakan, kalian dengarkan atau simak baik-baik ya dari bacaan ini. Nah, dengerin. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan Ali menyiram sayur. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, bagaimana dengan kamu? Nah, tugas Siti membantu ayah dan ibu di rumah. Selain belajar ya, Nak. Nah, ada perbedaan nggak, Nak, di sini ya? Semua ikut bekerja, tentunya tidak pilih kasih atau membeda-bedakan. Nah, baik Siti yang kakak maupun Ali yang adik, mereka bekerja semua. Ayah bekerja, ibu bekerja, walaupun mereka tentunya ini ada perbedaan ya, perbedaan usia. Nah, tentunya ayah dan ibu itu masuknya ke dewasa ya. Nah, sedangkan Siti dengan Ali itu masuknya ke anak-anak. Nah, beda di umur atau di usia, beda juga di jenis kelamin. Nah, kalau di keluarga ini jenis kelamin ayah dan Ali itu berjenis kelaminnya laki-laki, sedangkan ibu dan Siti berjenis kelaminnya perempuan. Nah, ya, lanjut ya ke halaman 16. Mereka walaupun berbeda jenis kelamin, berbeda umur, nah usia, tetap mereka rukun, adanya persatuan ya. Ya, kita lanjut. Lihat sini halaman 16. Dan halaman 16-nya dibuka ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya pada halaman 16. Ibu bacakan dulu yang atasnya ya. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Nah, Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Tadi tugas Siti kepada ibu itu apa? Membantu ibu, tugas ibu di rumah, dan juga rajin belajar itu merupakan tugas Siti kepada ibu. Nah, terus tugas Siti kepada adik yaitu tadi apa? Tentunya tadi kalian bisa lihat ibu bacakan ya, membantu adik belajar. Terus apa lagi? Tentunya menjaga adik ya, sebagai kakak tugasnya menjaga adik di rumah ya.
Nah, ini Siti, ini Ali, ayah, dan ibu. Mereka adalah keluarga. Nah, nih lanjut ke halaman 17 ya. Keluarganya Siti ya. Kita coba 17. Nah, kalian perhatikan. Nah, di sini kalian bisa lihat Siti tinggal bersama ayah dan ibu. Ulang lagi ya. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Nah, mereka sedang belajar bersama dan Ali. Nah, Siti membantu Ali dalam belajar. Nah, itu. Nah, di sini tadi ada pertanyaan. Tulislah tugas Siti terhadap adik di rumah. Tadi udah di materi, tadi sudah Ibu jelaskan. Apa tugas Siti terhadap adik? Tentunya membantu adik belajar. Kedua, apalagi? Membantu adik, menjaga adik di rumah. Dan juga menjaga adik di rumah. Nah, itu ya tugas Siti. Nah, bagaimana dengan tugas Siti terhadap orang tua? Nah, tadi dikatakan tugas, nanti Ibu bahas lagi, tugas Siti terhadap adik bukan hanya menjaga, tapi di materi, di bacaan tadi tugas Siti membantu adik belajar dan juga menjaga adik di rumah. Nah, mereka ya hidup rukun karena mereka saling menghargai ya. Nah, tidak membeda-bedakan keluarga Siti, tidak membeda-bedakan baik usia ataupun jenis kelamin. Makanya mereka hidup rukun karena saling menghormati, yang tua dihormati, yang muda disayangi, ya. Nah, kalau tugas Siti terhadap orang tua di rumah tentunya apa? Ya tentunya tadi membantu orang tua di rumah. Yang bisa kita lakukan apa, yang bisa kita bantu apa di rumah. Nah tentu lagi apalagi selain itu ya tentunya belajar yang giat. Nah itu tugas kita atau tugas Siti kepada orang terhadap orang tuanya. Dengan giat belajar kan berarti kita sudah melaksanakan tugas terhadap orang tua. Nah, selain itu apalagi? Patuh pada orang tua. Nah, itu tambahan saja ya, tapi tadi di materi cuma bahasnya nggak semua ya. Selain itu apalagi? Mendoakan orang tua, menghormati orang tua, dan bersikap sopan santun dalam berbicara maupun bertindak. Nah, itu ya lebihnya ya. Tapi tadi yang di materi yaitu belajar yang giat, membantu orang tua, kerjaan orang tua. Itu aja yang di materi. Kita lanjut ke halaman 17 ya. Udah 17 sudah 18, maaf. Halaman 18. Nah, pada halaman 18 di sini kalian bisa lihat ini diskusikan, tapi nanti kamu tidak usah, ini cuma buat kita bahas bersama-sama saja ya. Nah, diskusikan ayo kita diskusikan sama-sama ya, dengan kamu semua yang ada di sini, yang mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana teman sebangkumu? Tentang sikap bagaimana menurutmu tentang sikap kamu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin atau berlainan jenis itu kan kelamin ya, tentu saja jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana menurutmu? Nah, tentunya ya terhadap keluarga, anggota keluarga yang berjenis kelamin, tentu kita harus saling biar tetap rukun, biar tetap bersatu. Ya, kita harus apa tadi Ibu katakan? Nah, harus menghormati, menghargai, ya, itu ya. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai agar tetap hidup rukun, ya.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Nah, saya lihat ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengelompokkan anggota keluarga kalian. Nah, misalnya yang berjenis kelamin laki-laki siapa? Tadi di keluarga Siti yang berjenis kelamin laki-laki itu ayah dan Ali, adiknya Siti. Nah, sedangkan yang berjenis perempuan tadi ibu dan Siti. Nah, kalau dikelompokkan menurut usia dewasa tentunya ayah dan ibu. Nah, kalau anak-anak tentunya Siti dan Ali ya. Oke, coba kita ke halaman berikutnya. 18, ini kita coba 19. Nah, tugasku di pagi hari. Ya, tugasku di pagi hari. Nah, kalian amati gambarnya. Nah, ini ada gambar ya. Ini ada gambar, kalian bisa tahu ya gambar apa. Nah, ini Siti ingin membantu ibunya yang sedang memasak. Lalu Siti membersihkan apa di sini? Sedang membantu ibu membersihkan sayuran atau apa ini ya. Nah, ibu memasak sayur. Nah, di sini ibu bacakan, kalian simak baik-baik ya. Nah, Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Nah, Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Nah, ibu lanjut ya. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, itu ya. Ayo cari tahu tugas Siti di rumah pada pagi hari. Nah, yang tadi Ibu bacakan. Sekarang kita pindah ke halaman 20. Ya, kalian bisa lihat halaman 20. Nah, pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai dengan pekerjaannya. Nah, yang tadi sudah Ibu bacakan, kamu simak. Nah, sekarang kita coba tugasnya Siti apa? Nah, tadi tugasnya Siti dalam bacaan tadi apa? Nah, menyiapkan apa? Ya, mencuci sayuran. Tugas Siti ini mencuci sayuran atau membantu ibu mencuci sayuran. Nah, tugas ibu apa tadi? Ya, tugas ibu di pagi hari itu menyiapkan sarapan. Nah, tugas ayah apa tadi? Ya, tugas ayah mencuci sepeda motor. Tugasnya Ali atau adiknya Siti yaitu mengelap sepeda motor. Tentunya sepeda motor ayah ya. Nah, itu tugas di pagi hari masing-masing dari keluarga Siti. Semua mendapat tugas. Nah, sekarang kalian bisa lihat, tulislah tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nah, ini tadi Siti, tadi tugasnya apa? Bertugas tugasnya Siti tadi mencuci sayuran. Siti bertugas mencuci sayuran. Nah, itu ya. Nah, sedangkan halaman 21 nih, lanjut masih ya. Nah, ibu bertugas menyiapkan sarapan. Nah, ayah ya, sekarang ayah.
Ayah bertugas mencuci sepeda motor, sedangkan Ali bertugas mengelap sepeda motor. Semua ikut bekerja. Nah, mereka hidup rukun karena adanya atau saling menghargai, dan mereka juga tidak membeda-bedakan ya satu dengan yang lainnya. Nah, itu ya. Kita lanjut ke halaman 27 ya, halaman 27. Nah, ke halaman 27 tadi ya, ingat ya, tugasmu terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu tadi ya, dengan sila keberapa? Ya tentu saja sila kedua ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu tuh keadilan. Ya mereka semua bertugas ikut semuanya, tidak ada yang diam, masing-masing mempunyai tugas masing-masing, tidak ada yang tidak bekerja. Nah tandanya sudah berbuat adil. Nah itu maksudnya ke sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu harus dipertahankan ya, sikap adil, tidak membeda-bedakan. Nah sekarang kita ke halaman 27. Ya, pada halaman 27, dengarkan baik-baik ya. Setelah Ibu bacakan, setelah tiba di rumah, Ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Ingat anak-anak. Untuk orang dewasa, mangganya dikupas dan dipotong kecil. Anak-anak di jus. Kalau dewasa itu dengan mangga yang dipotong. Nih yang jus. Ini mangga yang dipotong. Nah, sini kalian bisa sama-sama kita bahas ya. Anak-anak tadi meminum jus mangga. Orang dewasa makan potongan buah mangga. Nah, itu ya. Ada perbedaannya untuk yang anak-anak dan yang dewasa. Contohnya anggota keluarga, ayah termasuk dewasa. Nah, ayah ini tadi dikatakan yang dewasa memakan potongan mangga. Ya, berarti jawabannya ini. Potongan mangga. Sedangkan Ali, nah ini kan mereka berdua ini berjenis kelamin laki-laki. Nah, yang ayah itu dewasa. Mereka ayah memakan potongan buah mangga. Sedangkan Ali ini anak-anak. Ali memakan jus mangga. Ya, beda ya antara yang dewasa dengan yang anak-anak. Kita ke halaman 28. Nah, pada halaman 28 ini adalah ibu. Ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Nah, mereka juga berbeda ibu dewasa, berbeda usia, dan Siti anak-anak. Nah, ibu memakan potongan buah mangga. Di sini ya, buah mangga. Sedangkan Siti memakan jus, ya. Nah, sayur-sayuran dan buah-buah itu dapat dibeli di pasar atau di toko ya. Nah, sekarang lihat bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama. Nah, ketika makan bersama tentunya kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Tentunya yang harus makan
mengambil makanan terlebih dahulu adalah kita berikan kepada orang tua yang dulu yang memakan atau yang menyendok atau mengambil, baru kita yang anak-anak, ya. Harus itu masuknya ke sopan santun ya. Nah, kita lanjut ke halaman 34. Nah, 34 sini kalian bisa lihat ya, perhatikan baik-baik. Nah, di sini Ibu bacakan. Nah, ini juga nanti kita mengelompokkan antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin berarti ya. Ali, dengarkan dan simak baik-baik. Ali, Adi, Bayu, dan kakak bermain kucing-kucingan. Mereka semua laki-laki. Siti, Ayu, Eca, dan Wati bermain bola bekel. Nah, mereka semua perempuan. Nah, tentunya permainan antara laki-laki dan perempuan berbeda ya. Nah, laki-laki kucing-kucingan. Sedangkan perempuan bermain bola bekel atau kalau dalam bahasa Sunda itu beklen ya. Nah, mereka sudah berjenis kelamin, beda-beda jenis kelamin, juga beda jenis permainannya ya, antara laki dan perempuan. Nah, sekarang kalian perhatikan sini. Perhatikan gambar di atas yang tadi, ya, yang sudah kamu lihat. Tuliskan nama-nama berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, tadi anak laki-laki yang bermain kucing-kucingan. Mereka berjenis kelamin laki-laki. Siapa sajakah mereka yang berjenis kelamin laki-laki? Nah, tentunya tadi ada siapa? Ya, Ali. Ya, kedua, Adi. Terus berikutnya, Bayu. Ya, terakhir, kakak. Nah, kalau yang berjenis perempuan tadi yang bermain bola bekel, yaitu mereka Siti, Ayu, Eca, dan Wati. Nah, itu sudah dipisah-pisahkan ya antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin dan juga itu berdasarkan jenis permainannya berbeda juga antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita lanjut ke halaman 35. Nah, sini kalian perhatikan. Kita diskusikan sama-sama, kita bahas ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kalau ini enggak dengan sebangku, tapi dengan teman sekelasmu semua di video ini. Nah, diskusikan sikap kamu terhadap teman atau saudara di rumah yang berlainan jenis kelamin. Bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah sikap tersebut sesuai enggak dengan nilai sila kedua Pancasila yang berbunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, suruh jelaskan. Nah, menurutmu gimana? Nah, menurutmu gimana dengan sikap kamu terhadap teman atau saudara yang berlainan jenis kelamin? Ya, kalau kita harus terhadap teman atau terhadap saudara yang berlainan jenis kelamin, nah sikap itu juga sesuai dengan nilai sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus bagaimana? Yang bagaimana? Nah, tadi contohnya dalam permainan, tapi dalam permainan tadi dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, kalau disatukan, kalau misalnya disatukan, nah,
itu mereka harus apa? Karena ini perempuan dengan perempuan, laki dengan laki ya. Tapi bisa juga perempuan dengan perempuan juga ada yang tidak sesuai dengan istilahnya. Ini kan kalau dalam permainan ini kucing-kucingan dengan bola bekel ya, masing-masing bukan jenis kelamin, berbeda jenis kelamin. Nah, tapi yang harus dilakukan bermain bersama, baik laki-laki maupun perempuan, atau sikap kamu terhadap teman, saudara yang berlainan jenis kelamin, bersatu. Harus gimana? Harus tetap bersatu, atau kita harus mewujudkan persatuan dalam keragaman jenis kelamin. Nah, perbedaan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan harus gimana agar sesuai dengan sila kedua? Ya, tentunya harus saling menghormati, juga saling menghargai. Nah, tentunya bukan hanya itu, dan juga tidak boleh membeda-bedakan antara yang laki-laki maupun yang perempuan berjenis kelamin yang berbeda, dan berbuat adil dengan teman bermain atau dengan teman atau saudara di rumah, dan juga menghapus semua perbedaan. Ya, sama-sama jadinya. Enggak ada perbedaan antara laki maupun perempuan. Mereka kalau mau mewujudkan persatuan dalam keragaman, kita harus menghapus semua perbedaan. Baik perbedaan jenis kelamin, hobi, ataupun jenis permainan yang dimainkan, bisa saja bersama-sama dilakukan ya. Walaupun itu permainannya berbeda, untuk anak laki-laki bisa saja dimainkan dengan kedua jenis, laki-laki maupun perempuan. Ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kamu paham dan mengerti. Ibu akhiri dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.